Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu metafora yang paling keren dan mungkin paling sering kita dengar dalam Injil Yohanes, Yesus sebagai pintu. Tapi, apa sih artinya itu sebenarnya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng gagasan ini. Langsung aja nih kita disuguhi sebuah pernyataan yang cukup menusuk ya. Intinya dunia tempat kita tinggal ini pada dasarnya nggak aman sama sekali. Dan ini jadi fondasi dari semua obrolan kita hari ini. Sebuah kondisi bahaya yang bikin kita semua butuh perlindungan. Oke, kalau dunianya nggak aman, ancamannya apa dong? Nah, disinilah kita kenalan sama, sebut saja tokoh jahat dalam cerita ini, si pencuri. Nah, ini bagian yang seru banget. Kalau kita lihat bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata buat pencuri itu kleptes. Coba deh pikirin, ini bukan perampok yang nodong pakai senjata ya, bukan. Kleptes itu lebih kayak penipu ulung yang kerjanya halus, diem, pakai tipu daya. Denger-denger kata kleptomaniak juga dari sini loh asalnya. Jadi konteksnya di sini tuh jelas banget. Pencuri itu ya para guru palsu yang ngajarin hal-hal menyesatkan. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Wah, kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada si pencuri. Misinya cuma satu, hancurin, rusak, binasakan, titik. Tapi di sisi lain ada sang gembala. Tujuannya apa? Melindungi dan memberi kehidupan. Ini benar-benar pertarungan antara kehancuran dan keselamatan. Oke, masalahnya udah jelas ya. Ada ancaman si pencuri. Nah, sekarang apa solusinya? Yuk kita lihat jawaban yang ditawarkan lewat sebuah metafora yang luar biasa dari Yesus sendiri. Tunggu sebentar, sebelum pernyataan utamanya keluar, ada jeda dulu nih. Kalimat ini tuh kayak drum roll gitu loh, membangun antisipasi, bikin kita penasaran. Apa nih yang mau diomongin? Dan inilah dia, akulah pintu. 3 kata doang. Simpel banget kan? Tapi maknanya, dalam banget. Inilah fondasi dari semua janji yang akan kita bongkar. Sebuah klaim tegas bahwa cuma ada satu jalan masuk yang benar dan aman. Oke, jadi kalau dia adalah pintu, maksudnya apa sih? Nah, janji pertama yang paling kelihatan dari metafora ini adalah soal keamanan. Sebuah tempat perlindungan sejati di tengah dunia yang, tahu sendirilah, penuh bahaya. Dan jangan salah ya, pintu ini bukan sekedar salah satu pilihan di antara banyak pintu lainnya. Ayat pendukung dari Yohanes 14 ini negasin banget. Ini itu satu-satunya jalan. Bukan cuma jalan biasa, tapi juga kebenaran dan hidup itu sendiri. Pintu eksklusif kalau boleh dibilang, yang langsung menuju Bapa. Gagasan soal satu-satunya akses ini diperkuat lagi di sini loh. Coba bayangin, di bawah kolong langit ini, di seluruh dunia ini, cuma ada satu nama, satu pintu yang bisa jadi sumber keselamatan. Ini nunjukin betapa sentral dan uniknya peran yang dia klaim. Dan perlindungan ini bukan cuma buat nanti, pas di tujuan akhir, bukan. Ini soal perjalanan kita sekarang. Mazmur 23 ini ngegambarinnya indah banget kan? Bahkan pas kita lagi jalan di lembah kekelaman, di saat-saat paling gelap sekalipun, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena dia ada di sana. Kehadirannya itu yang bikin kita tenang. Oke, jadi pintu ini adalah sebuah tawaran. Tapi, gimana cara kerjanya? Ini bukan konsep yang pasif, yang tinggal kita lihatin aja. Sama sekali bukan. Ini tuh sebuah undangan yang sangat aktif, lengkap dengan jaminan dan janji di dalamnya. Prosesnya digambarin dengan sangat personal, sangat sederhana. Cuma 3 langkah simpel. Pertama, dia datang, berdiri di depan pintu kita, dan ngetok. Kedua, tugas kita adalah mendengar dan membuka pintu itu. Dan yang ketiga, dia bakal masuk dan membangun hubungan yang intim sama kita, digambarkan dengan makan bersama. Ini bukan soal ritual yang ribet, tapi soal respons hati kita. Tapi tentu aja, di mana ada yang asli, pasti ada yang palsu kan? Ayat ini kayak ngasih kita warning sign. Kita diingetin buat waspada. Balik lagi ke ide soal si pencuri di awal tadi. Penting banget buat kita bisa ngebedain mana suara ketukan yang asli dan mana yang cuma tipu daya. Dan inilah puncaknya, janji utamanya. Masuk lewat pintu ini bukan cuma soal lari dari bahaya, tapi juga soal berjalan menuju sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Di sini nih, kedua metafora, pintu dan gembala, jadi satu dengan sangat indah. Dia bukan cuma jalan masuknya, tapi dia juga yang menyambut kita di dalam. Dia yang lindungin, dia yang rawat, bahkan dia yang rela berkorban nyawa buat domba-dombanya. Terus, hidup berkelimpahan itu apa sih? Sering banget loh kita salah kaprah, mikirnya ini soal duit, soal materi, padahal bukan. Ayat ini ngasih definisi yang jelas.
Kelimpahan itu adalah sukacita yang penuh, utuh. Sebuah kepuasan dari dalam yang nggak goyah sama keadaan di luar. Itulah tujuan akhir dari melewati pintu ini. Jadi kalau kita rangkum nih ya, metafora pintu ini benar-benar disajikan sebagai jawaban total. Sebuah pintu ke hidup yang baru, harapan yang baru, kedamaian yang sejati. Inilah solusi pamungkas yang ditawarkan untuk menghadapi dunia yang kadang terasa yang nggak aman. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Menurut sumber-sumber ini, pintunya udah kebuka lebar-lebar. Udah standby jadinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, ada nggak sih pintunya? Tapi lebih ke keputusan pribadi kita masing-masing. Mau nggak kita melangkah masuk?